Psikolog Hana Rahmi menganalisis sikap menolak bercermin untuk merefleksi menunjukkan seseorang yang punya kecenderungan penyangkalan. Malam ini di mata Najwa, 2 caleg itu akan Anda coret dari... Sudah saya coret. Sudah saya coret. Sudah saya coret. Saya coret. Sudah dicoret. Bahwa kita masih belum bisa berkuasa dengan mutlak, itu tidak menjadi sesuatu yang harus menurunkan semangat kita. Bongkar-bongkar yuk tentang kasus Rempang. Kenapa kasus Rempang ini yang diserang adalah Pak Jokowi? Memang benar ini proyek nasional. Kenapa si Kadrun tidak menyerang wali kotanya, atau ada gubernurnya, ada wali kotanya kan ya? Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video, kurang lebih ada 7 buah video terkait dengan calon presiden dari Partai Gerindra, yakni Pak Prabowo Subianto. Para sahabat sekalian tentu menyaksikan atau mengikuti berita di televisi ataupun di beberapa media sosial, di mana Najwa Shihab mengundang 3 baca pres untuk hadir dan diwawancarai. Pada kesempatan tersebut, dari 3 baca pres tersebut diminta untuk merefleksikan dirinya, siapa dirinya, di depan sebuah cermin besar yang telah disediakan. Namun, lain dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, yakni Prabowo memilih untuk tidak merefleksikan dirinya di depan cermin. Nah, ketika tidak mau merefleksikan dirinya di depan cermin, ternyata mengundang beberapa spekulasi. Ya, salah satunya adalah seorang psikolog melalui pernyataannya, kenapa seseorang takut untuk melihat dirinya secara langsung di depan cermin. Apa kata psikolog tersebut? Mari kita saksikan videonya. Psikolog Hana Rahmi menganalisis sikap menolak bercermin untuk merefleksi menunjukkan seseorang yang punya kecenderungan penyangkalan. Sebab ketika seseorang enggan melihat pantulan dirinya untuk direfleksi, artinya dia tidak percaya diri dan takut gagal. Sifat menyangkal bisa muncul lantaran memiliki kegagalan di masa lalu. Sehingga jika bercermin ada kekhawatiran dapat merefleksi yang terjadi sebelumnya. Nah, itulah jawabannya mengapa Pak Prabowo Subianto tidak berani bercermin di depan kaca yang telah disediakan. Karena menurut psikolog ini, bahwa seseorang ketika takut melihat dirinya langsung di depan kaca, itu memiliki kecenderungan sebagai penyangkalan, takut kegagalan atau traumatis yang masih ada. Dan memang kata psikolog itu ada benarnya, karena sebelumnya Pak Prabowo pernah 2 kali gagal melawan Pak Jokowi, ya, 2 kali gagal menjadi presiden. Sehingga kali ini atau kali ketiga dia kembali maju, sekalipun tidak berhadapan lagi dengan Pak Jokowi, tetapi kecenderungan atau ketakutan untuk gagal lagi, itu yang menyebabkan Pak Prabowo tidak berani merefleksikan dirinya di depan cermin. Jadi para sahabat sekalian, itulah jawabannya kenapa beliau tidak mau merefleksikan dirinya di depan cermin, sekalipun dua capres yang lain mengikuti arahan yang disampaikan oleh hostnya, yaitu Mbak Nana. Dan inilah jawabannya. Karena saya waktu pensiun saya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak berbisnis, saya nggak bisa hidup. Bahwa Prabowo tidak pensiun, dia diberhentikan. Diberhentikan bukan karena apa? Itu udah jelas juga, nanti ada keputusan Mahkamah Militernya. Ada keputusan DKP-nya, Dewan Kehormatan Perwiranya. Suratnya ada. Gitu loh. Makanya dari tadi gue sudah bilang, ditahan. Jangan masuk perdebatan itu. Nanti panjang. Kita bicara tentang substansi ya. Loh, substansi keberanian. Iya. Iya dong. Bahwa ada orang biasa-biasa saja lalu melawan menantu mantan presiden, orang biasa-biasa saja melawan. Tidak baku dengar lagi nih. Iya dong, begitu lu bilang bahwa dia pensiun,
Gua akan sampaikan data baru, dia tidak pensiun, dia diberhentikan, ada surat Oke, DKP-nya. apa problemnya kalau mau dia diberhentikan? Artinya yang problem ada informasi yang kita tidak lebih benar. buat santai. Tidak, ini kan bicara tentang ke depan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi informasi itu ke yang depan, benar. bukan ke belakang. Nah, begini. Kacau. Nah, inilah logika yang salah. Apa yang Karena salah, bicara Om? tentang ke belakang. Di sini saya Informasi ini rusak. Baik sahabat sekalian, memang ya debat cukup panjang ya antara Noel, salah seorang pendukung dari Prabowo Subianto, dan ya raja debat dari PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu. Ini terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto bahwa ia pensiun dari TNI. Tetapi menurut Adiana Pitupulu bahwa ada data fakta bahwa Prabowo itu diberhentikan, artinya bukan pensiun. Sehingga kira-kira pernyataan Prabowo ini benar apa keliru bahwa dia pensiun. Ya, sebagai orang awam kita sendiri tidak paham. Tetapi pernyataan ini sudah menjadi perdebatan. Dan biarkanlah orang-orang menengah ke atas yang bisa paham. Sedangkan kita orang kecil tentunya hanya bisa menyaksikan seperti ini. Tetapi dari perdebatan mereka kita bisa membaca. Ternyata ada banyak hal yang memang tidak diungkap kebenarannya. Bahwa kita masih belum bisa berkuasa dengan mutlak, itu tidak menjadi sesuatu yang harus menurunkan semangat kita. Kita tetap ingin berkuasa dengan halal, dengan legitimat, dengan konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. Rakyat yang mana ini ya? Ini pertanyaannya tepat sekali. Rakyat yang mana Pak Prabowo? Dia boleh menyampaikan seizin rakyat. Ya jelas, kalau seizin rakyat Bapak bisa menjadi presiden, sama seperti Pak Jokowi. Atas izin rakyatlah Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Jangan anggap remeh Prabowo. Itu Kenapa? yang harus saya katakan. Buat para relawan Jokowi, relawan Ganjar, bahkan kelompok PDIP, jangan anggap remeh Prabowo. Orang yang sudah 3 kali bertempur Dan punya kalah terus. pengalaman luar biasa. Saat ini Prabowo punya amunisi persenjataan lengkap. Apa yang tidak bisa Prabowo lakukan, semuanya sedang diupayakan untuk menjadi presiden di tahun 2024. Kita bisa melihat gembosnya relawan Jokowi sebagian pindah, dan itu bukan kebetulan. Adanya capres ketiga, Anies dan Caimin masuk, itu juga bukan kebetulan. Masuknya Golkar, PAN ke Gerindra koalisi, itu juga bukan kebetulan. Saya beritahu saudara, jangan anggap remeh Prabowo. Ya, kalau istilah pemain catur, Prabowo adalah seorang kawakan. Sekalipun kalah berkali-kali, saat ini Prabowo sedang di masa akhirnya, kalah atau mati. Kira-kira begitu pedomannya Prabowo. Segala upaya pemecah belah, penggembosan di koalisi, penggembosan di relawan, semua lini sekarang Prabowo masuk. Dan Anda lihat ya, buzzer-buzzer yang biasanya bicara lantang membela Jokowi, yang kemarin ada di Ganjar, sekarang berpindah ke Prabowo. Saudara perhatikan barisan Prabowo, semakin besar semakin besar. Jadi saya bisa katakan, hanya kuasa Allah saja yang bisa mengalahkan
ambisi seorang Prabowo untuk menjadi presiden. Dari sejak kecil Prabowo sudah bercita-cita menjadi presiden. Saya dengar itu dari teman bermainnya. Teman bermain masa kecilnya mengatakan, wah, kalau Prabowo mah dari kecil sudah didoktrin oleh orang tuanya, kalau besar nanti jadi presiden. Saudara, jangan anggap remeh Prabowo. Ya, kelemahan dari PDIP hanya satu, ada di partainya, ada di ketua umumnya. Dan sekalipun sekjennya Pak Hasto sudah kalang kabut menutupi kelemahan itu, ya hanya Tuhan saja yang tahu bagaimana cara memenangkan. Dan saya tahu lawannya Prabowo hanya satu orang di dunia ini. Siapa? Jokowi lah yang bisa mengalahkan Prabowo. Hanya satu orang di dunia yang bisa mengalahkan ambisi seorang Prabowo, yaitu Jokowi. Serahkan ke Jokowi. Serahkan semua amunisi, semua pasukan, relawan di bawah satu komando Jokowi. Hanya Jokowi yang mampu memenangkan pertempuran, karena Jokowi bukan orang sembarangan. Prabowo akan tunduk baik dari segi mental, spiritual kepada mentornya Jokowi. Ketika Jokowi mengangkat tangan menunjuk Ganjar dan bersuara dengan lantang, inilah tongkat estafet yang kuberikan. Kepada orang inilah yang akan meneruskan kepemimpinan dan kesuksesan yang saya pernah lakukan. Maka Ganjar akan menjadi presiden di tahun 2024. Sekali lagi, saudara, jangan remehkan Prabowo. God bless you, all the best. Baik sahabat sekalian, sangat menarik pernyataan dari Bapak ini, ya, bahwa ia mengingatkan agar jangan anggap remeh dengan Prabowo Subianto. Dari analisa dan pernyataannya tadi memang sangat masuk akal, ya, di mana mulai gembosnya relawan Jokowi, Noel yang dulunya mendukung Jokowi beralih ke Prabowo, para buzzer handal seperti Armando, Abu Janda, awalnya di Jokowi, lalu sekarang sudah beralih semua ke Prabowo Subianto. Artinya mulai ada gembos relawan dan juga gembosnya koalisi. Awalnya Golkar, PAN, dan juga partai besar lainnya berada di bawah kendali Jokowi, dalam hal ini adalah berkoalisi dengan PDIP. Namun seketika berpindah ke Prabowo. Memang banyak hal telah diupayakan agar Prabowo Subianto bisa memenangkan pertempuran kali ini. Dan ketika beliau mengingatkan agar jangan anggap remeh terhadap Prabowo, sangat masuk akal dan ada data dan faktanya. Di mana Prabowo sudah 2 kali gagal menjadi calon presiden, menjadi presiden ketika dikalahkan oleh seorang Jokowi. Dan pesan Bapak tadi, bahwa satu-satunya orang di Indonesia ini yang mampu mengalahkan ambisinya Prabowo hanyalah Jokowi. Dan memang itu pernyataan statement yang luar biasa. Hanya Jokowi lah yang mampu mengalahkan ambisi Prabowo. Oleh karena itu, kita tunggu kapan, saat atau momen yang tepat Jokowi menunjuk langsung Ganjar, bahwa Ganjarlah yang akan meneruskan perjuangannya. Karena selama ini, ya Pak Jokowi hanya mengingatkan untuk memilih orang yang tepat dan lain sebagainya, tetapi tidak menunjuk secara langsung siapa figur yang diandalkan yang dapat melanjutkan karya-karyanya. Kita nantikan sampai kapan Jokowi akan mengambil langkah tersebut dengan menunjuk Ganjar secara langsung
bahwa inilah orang yang saya percayakan untuk melanjutkan karya-karya saya yang masih tertunda. Barangkali hanya dengan pernyataan Jokowi seperti itulah, maka secara mental Prabowo telah kalah. Dan itu terbukti, sudah 2 kali kalah dengan Jokowi, dan pernyataan Bapak tadi memang sangat masuk akal. Hanya Jokowi yang mampu mengalahkan ambisi Prabowo untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Ini 2 video yang berbeda ya. Lagi baik dan lagi tidak baik. Kenapa kalian ketawa? Bongkar-bongkar yuk tentang kasus Rempang. Kenapa kasus Rempang ini yang diserang adalah Pak Jokowi? Memang benar ini proyek nasional. Kenapa si Kadrun tidak menyerang wali kotanya, atau ada gubernurnya, ada wali kotanya kan ya? Karena dari Partai Nasdem. Oh, Waktu begitu. kasus Wadas yang diserang adalah Pak Ganjar, bukan Pak Jokowi. Dari situ paham kan? Drone Kadrun. Di balik huru hara di Rempang ada campur tangan EPI sama HTI. Tuh Partai Umat sudah datang ke sono mengibarkan bendera perang. Di mana ada keributan, disitulah ada Partai Umat dan EPI HTI. Pertanyaannya, Pak Prabowo itu partainya namanya apa? Namanya apa? Memang sangat kocak ya para sahabat sekalian. Seorang ibu tua ini diwawancarai atau ditanya, Pak Prabowo partainya apa? Apa yang dijawab? Beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo partainya atau asal partainya adalah PDI. Di sini kita bisa tahu bahwa powernya Pak Jokowi sampai detik ini masih melekat kuat di hati rakyat. Yang mereka tahu adalah Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu asalnya dari partai PDIP. Sehingga ketika ditanya Pak Prabowo asalnya dari partai apa, pasti dijawab dari partai PDI. Kalau saja seandainya Pak Prabowo tidak menjadi bagian dari kabinet, mungkin akan tetap dikenang sebagai ketua umum Gerindra, dan pasti rakyat bisa menjawab Pak Prabowo asalnya dari partai Gerindra. Tetapi kenyataannya ibu tua ini menjawab Pak Prabowo asalnya dari PDI. Di sini kita sudah bisa ukur sejauh mana atau sekuat apa power dari Pak Jokowi yang mengakibatkan masyarakat tahunya cuma PDI. Ya dalam artian bahwa PDIP tentunya, karena saat ini PDI tidak ada lagi, yang pasti adalah PDIP. Dan itu terbukti karena figurnya Pak Jokowi membawa PDIP menjadi jawara di pemilu sebanyak 2 kali ya. Ini kali kalau memang PDIP masih menjadi pemenang pemilu, berarti telah mencatatkan sejarah hat-trick ya, 3 kali memenangkan pemilu setelah Orde Baru ya sampai sekarang. Dan ini sangat luar biasa kalau sampai terjadi hat-trick. Hat-trick menang pemilu dan juga hat-trick menang pilpres. Dan akan menjadi sempurna ketika hat-trick pemilu dikawinkan dengan hat-trick pilpres. Mantap.